Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah kisah yang mungkin sudah biasa kita dengar saat di bangku sekolah. Kisah yang ada di buku pelajaran hanyalah sebagian kecil dari kisah kemerdekaan. Akan tetapi sebenarnya ada banyak kisah-kisah yang unik dan menarik seputar kemerdekaan Indonesia yang tidak kita ketahui. Berikut ini kisah-kisah unik yang mewarnai kemerdekaan Indonesia, karena kisahnya jarang kita ketahui. 1. Tiang bendera. Upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh paskibraka. Oleh sebab itu tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka, hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Naskah Proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan, bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, dia pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei tahun 1992. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional. 3. Bung Karno jatuh sakit. Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Faktanya saat proklamasi diucapkan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama Bung Hatta, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. 4. Rekaman ulang suara Soekarno. Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting. Karena hal tersebut menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernahkah kamu mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah, seperti contohnya Monumen Nasional, Monas? Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya, suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, melainkan sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Jika bukan karena Jusufrono Dipuro yang merupakan pendiri RRI, meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan.
Maka, sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi. Argumentasi Jusuf membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya. Hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat membacakan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga sekarang akhirnya bisa kita dengar. 5. Perintah pertama Soekarno sebagai Presiden RI. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI pertama. Setelah ditetapkan, perintah pertama Soekarno sebagai seorang presiden ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya ternyata adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Konon kala itu pada saat perjalanan pulang Soekarno melihat pedagang sate. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan tukang sate untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya. Di balik kisah unik tersebut marilah kita selalu mengingat jasa para pahlawan kita yang berjuang dan rela mati untuk memerdekakan bangsa Indonesia.